Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nurhanifah dengan NIM 20208043 kelas 4 A2 akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen beserta contoh kemampuan dan perannya. Latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah salah satu dari 5 subsistem utama Computer Based Information System. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Subunit dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Laporan dan output model dapat disediakan dalam bentuk tabel atau grafik. SIM mencerminkan suatu sikap para eksekutif yang menginginkan agar komputer tersedia untuk semua pemecah masalah perusahaan. Ketika SIM berada pada tempatnya dan berfungsi seperti yang diinginkan, SIM dapat membantu manajer dan pemakai lain di dalam dan di luar perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah. Pembahasan. Sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Operasi, instalasi, perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sedangkan sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CPIS. CPIS atau yang disebut sistem informasi adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Berikut pengertian sistem informasi menurut para ahli. Menurut MacLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Menurut Erwan Arbi, sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, membantu dan mendukung kegiatan operasi bersifat manajerial dari suatu organisasi, dan membantu mempermudah penyediaan laporan yang diperlukan. Menurut Tafri Muhyusir, sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Menurut Light Process, mengemukakan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Berikut contoh sistem informasi. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga, sistem biometrik. Biometrik merupakan sistem yang membaca bagian tubuh manusia untuk mengenali keaslian atau authentication, di mana teknologi ini menggunakan bagian yang unik dan tetap dari tubuh manusia seperti sidik jari, selaput pelangi mata atau iris, maupun wajah yang disimpan dalam database teknologi biometrik. Yang keempat, sistem POS atau point of sale. Yang kelima, sistem telemetri. Telemetri adalah sebuah teknologi pengukuran dilakukan dari jauh dan melaporkan informasi kepada perancang atau operator sistem.
Kata telemetri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele yang artinya jauh, sedangkan metron artinya pengukuran. Yang keenam, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Yang ketujuh, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Yang kedelapan, sistem layanan akademis berbasis web. Yang kesembilan, sistem pertukaran data elektronis atau Electronic Data Interchange atau EDI. 10. E-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Berikut kemampuan sistem informasi. 1. Melaksanakan komputer numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. 3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruangan yang kecil, tetapi mudah diakses. 4. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok di suatu tempat atau pada beberapa lokasi. 6. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia. 7. Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. 8. Mempercepat pengutikan dan penyuntingan. 9. Melaksanakan hal-hal di atas jauh lebih murah dibandingkan dengan pengerjaan manual. Selanjutnya, peran baru sistem informasi manajemen dalam organisasi. 1. Inisiasi dan perancangan sistem informasi strategis. 2. Perencanaan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur. 9. Menggabungkan internet dan e-commerce ke dalam bisnis. 4. Mengelola integrasi sistem termasuk internet, intranet, dan extranet. 5. Kerjasama dengan tingkat eksekutif dalam menjalankan bisnis. 6. Mengelola outsourcing. 7. Secara proaktif menggunakan pengetahuan bisnis dan teknologi untuk menggali ide-ide inovatif tentang teknologi informasi. 8. Menciptakan aliansi bisnis dengan vendor dan IS departemen dalam organisasi lain. 9. Menyediakan lingkungan komputasi yang baru. 10. Sebagai tambahan dari fungsi tradisional dari pengelolaan keamanan sistem, pengembangan dan perawatan, serta operasional komputer. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.